Assalamualaikum Bibi, saya menyapa ketika telepon saya diangkat oleh tante saya. Saya menelponnya karena menunggu tukang bangunan yang tidak datang-datang. Janji jam 9 hadir di rumah saya. Tante saya ini usianya sudah 58 tahun. 6 tahun yang lalu masih tinggal di gang di ujung Cinere Depok. Namun sekarang bisa dikatakan angin rezeki meniup ke arahnya dengan kencang sehingga semua yang disentuhnya jadi emas. Ini adalah arti sebenarnya. Seorang ibu rumah tangga hanya memiliki anak. Satu berusia 52 tahun. 6 tahun yang lalu memutuskan merubah nasibnya dengan menjual rumah yang ditinggalinya dengan suami yang pegawai pabrik dan anak satu. Pindah ke rumah kontrakan lalu dengan modal menjual rumah tersebut dia belikan 2 kafling tanah dan 1 kafling dibangun rumah mungil. Dan sejak saat itu, boom, semua berubah. Ia menjadi seorang developer kecil-kecilan, sales property, membeli secondary house, didandani dan dijual dengan harga layak. Karena dia hanya memflip rumah-rumah di sekitar Cinere yang dia kenal 30 tahun terakhir ia tinggali di sana. Dari seorang ibu rumah tangga biasa, mendadak banyak nongkrong di toko bangunan, diskusi dengan arsitek, ngobrol dengan mandor memerintah, tukang dan koneksinya, berdiskusi dengan para sales property dan bercakap lancar dengan para calon pembeli rumahnya. Semua mendadak menjadi kesehariannya 5 tahun terakhir ini. Ini metamorfosis yang dahsyat. Belasan rumah dibangun dan dijual di usianya yang menginjak usia nenek, namun semangatnya pasti membuat malu banyak pemuda di usia 20-an. Tidak memiliki pendidikan akademi atau bangku kuliah. Pendidikan terakhir SMA ditambah puluhan tahun. Sebagai ibu rumah tangga, tahu-tahu menjadi pemain properti. Walaupun kelas pinggiran Jakarta, namun belasan rumah sudah berpindah tangan dari dirinya ke pembeli yang senang. Maksud saya menghubunginya, saya memerlukan tukang bangunan dan mandor, bangunan yang rapi, yang detail. Saya mau merenovasi rumah saya karena itu saya memerlukan tukang yang rapi. Tante, saya memiliki satu mandor yang memenuhi kualifikasi saya yang kemarin saya hubungi akan datang pagi ke rumah saya. Dan hingga jam 9 ternyata belum datang sehingga saya menghubungi tante saya untuk memastikan kepastian kehadiran mandor tersebut. Waalaikumsalam mas, jawaban ceria bibi saya. Bibi saya, mas telepon pakai XL atau Telkomsel? Saya jawab cepat, Telkomsel. Kemudian terdengar suara dari dirinya. Sebentar bibi matiin telepon ini. Bibi ganti Telkomsel ya biar hemat. Mendengar kalimatnya yang cepat dan terburu-buru serta menimbang hal seseroang yang cukup mapan secara ekonomi namun menyebut kata biar hemat telepon ternyata cukup membuat saya garuk-garuk kepala belakang. Saya pun mengangguk yang pasti dia tidak melihat karena telepon tahu-tahu klek, mati. Yang kemudian terdengar ringtone HP saya bernomor baru yang saya belum catat di HP. Assalamualaikum, suara sang bibi di seberang telepon. Saya pun yang lagi kepo curious berkata, bibi ini kalau bicara angka rupiah sudah miliar kok. Receh ratusan, perak aja mesti berhemat. Yang disambut gelak tawa di ujung sana. Mas, bibi ini menabung dari receh koin ke koin selama 25 tahun. Dari sisa koin rupiah, kembalian dari pasar sampai telepon yang bebas pulsa dan seefektif mungkin menggunakan uang sebelum 5 tahun lalu. Membangun usaha properti kecil-kecilan, jadi kebiasaan itu kebawa terus mas. Mendengar bicaranya yang polos saya pun menjadi terbayang kegiatan hariannya yang ternyata memang tidak merubah apa yang terjadi pada dirinya. Tetap saja naik ojek, tetap saya makan bawa dari rumah rantangan, tetap saja menghitung hal-hal terkecil apalagi mengenai uang keluar. Kesederhanaan, kehematannya adalah kekuatannya. Oke, bibi benar. Bahkan di dunia psikologi, Bi, orang pelit itu masuk kategori property conscious. Nggak apa-apa, Bi, itu benar. Saya yang salah memahaminya. Hemat pelit sebenarnya sama. Menunjukkan sisi menghargai kerja, keringat, uang. Karena itu rezeki juga ikut menghargai mereka yang memandang uang dari sisi hemat ini. Bahkan pelit, super hitung-hitungan, itu pada dasarnya masuk kategori property conscious. Punya mindset makmur di dalam pikirannya. Jadi nggak apa-apa pelit, Bi. Hemat itu bener. Pertahankan bibi, hahaha. Oh gitu ya mas, emang otak bibi begitu ya? Tanyanya polos. Iya Bi, setidaknya sekarang saya jadi tahu kenapa bibi bisa seperti sekarang ini. Selain emang marah dan lapar, karena ingin menyekolahkan anak satu-satunya ke sekolah terbaik, juga karena kebiasaan menabung berhemat. Yang sabar selama 25 tahun adalah sungguh keterampilan yang sulit diikuti. Bibi saya bertanya, kalau kesadaran miskin yang seperti apa mas? Saya dalam hati bertanya, kan saya mau nanya si mandor kapan datang kok malah saya yang diinterview ya? Tapi bibi ini adalah bibi favorit saya. Menjawab pertanyaannya adalah sebuah kesenangan tersendiri. Gini Bi, saya mencoba memberikan ilustrasi. Ada sebuah situs menjual baju yang bagus dan murah. Kemudian kita memesan barang tersebut datang namun ternyata ketika kita pegang jenis kainnya kita tidak terlalu sukai. Lalu kita komplain ke penjual e-commerce tersebut.
Mereka ternyata memilih mengembalikan uang tersebut, namun mereka tidak meminta balik barang yang sudah kita terima. Nah, ternyata malah kita tetap mengeluh karena biaya pulsa kita telah keluar, capek-capek menunggu barang datang 3 hari. Kemudian barang tidak sesuai, lalu kita menyebarkan kepada banyak orang bahwa e-commerce tersebut tidak amanah, tidak bagus, dan banyak lagi tuntutan yang harus mereka penuhi sesuai pemahaman kita. Ini sama-sama pelit, ini sama-sama hitung-hitungan. Tetapi dalam kasus ini saya bukan pemilik property conscious, saya punya kesadaran miskin. Mengeluh itu ciri pertama kesadaran miskin, menuntut hal yang sudah melebihi kewajaran. Saya sudah menerima kembali uang, bahkan baju didapat juga. Jadi sama-sama pelit, sama-sama hemat tindakannya. Namun vibrasi orang dengan pikiran makmur itu damai. Sementara vibrasi pemikiran miskin itu ke arah konflik dan mengeluh. Punten, ini Mas Rafiq Mandor sudah datang ke rumah. Hehehe. Kita lanjut diskusi lagi ntar ya. Dijawab cepat monggo Mas, salam buat Pak Rafiq ya. Wassalam.